Terus hadiah kambing ini. Ini dulu hadiah kontes kambing. Kambing di Purworejo. Itu yang mengadakan Tekiong itu. Oke. Meskipun TV ini sampai sekarang sudah tidak hidup, tapi bisa minimal untuk sebagai barang bukti ya Mbah ya. Iya, kenang-kenangan ya. Termasuk ini radio Ralin ini. Ini radio Orari zaman dulu ngarannya. Ralin namanya, mereknya Ralin itu. Oh ya, Ralin. Wes, luar biasa. Indonesia punya sejarah yang luar biasa. Kalau sering kita tidak menghiraukan nilai histori dari apapun yang diperjuangkan oleh nenek moyang kita terkait dengan kalau Kambing Kaligesing TV hari ini hadir. Saya sebenarnya konten ini sangat merinding guys. Kita akan bercerita dan mengulas pertama kali di depan bangunan yang bisa kita lihat ini adalah bangunan di masa lalu, di mana ada orang pertama yang mencetuskan ataupun menghak patenkan nama kambing Etawa. Lantas kalau kita menjadi generasi penikmat saat ini, tentunya kita jarang yang tahu bagaimana dan seperti apa sejarah awalnya. Bangunan kuno ini tersimpan sejuta rahasia, di mana sejuta rahasianya adalah dengan bagi kita penikmat-penikmat kambing, kambing seni yang saat ini pada dilombakan, kita akan kilas balik. Kita akan uji nilai sejarahnya, bahwa hari ini kita perlu berbicara banyak. Di saat teman-teman menikmati, paling tidak kita harus tahu proses awal, nilai histori, nama dan lain-lain ya. Pada saat generasi pertama kita dulu pernah dengar yang namanya Mbah Glondong, Mbah Glondong Kaligono, itu pada generasi pertama. Dan saat ini ada generasi keduanya, beliau asli putra dari Mbah Glondong lah. Jadi Mbah Pujo ngapunten. Sebentar niki kula slempet ning mriki kajenge nanti audione ketinggal cetha. Nah, sebelum tentunya ada rahasia besar di pendopo ini, tentunya teman-teman bisa lihat ada rahasia besar itu di dalam sana pastinya, karena nilai sejarah yang tidak terlupakan terkait. Saya pernah diceritani bapak saya, dan saya juga pernah berguru sama si Mbah di saat awal-awal kita mau memulai jenenge dolanan wedhus Mbah Pujo. Nah, guru-guru kita itu adalah Mbah Pujo ini, bapak saya sendiri, juga Pak Sumar almarhum dan lain-lain lah. Tentunya kita nanti akan berbicara banyak karena ini nilai sejarah yang tidak bisa kita tinggalkan, karena saat ini kita adalah generasi penikmat, generasi sing mingkari neruske. Tapi tidak ada salahnya bahwa memang wedhus kuwi awal sejarahnya bermula dari TIY bangunan ini ya Mbah Pujo. Ya. Dulu Suwargi Mbah Glondong itu nama lengkapnya siapa Mbah Pujo? Nama kecilnya Margono. Mbah Margono ya, itu nama kecilnya. Nama kecilnya. Terus ya, nama tuanya Prawiro Harjono. Mbah Prawiro Harjono. Ya. Itu nek sekarang mungkin orang-orang rebutnya Pak Lurah gitu ya. Ya. Tapi waktu di zaman dulu banget itu Mbah Glondong. Mbah Glondong. Mbah Pujo apal enggak? Tahu enggak Mbah Glondong itu lahir tahun berapa? Ya saya kurang tahu lah. Oh, zaman masa lalu banget ya Mbah. Ya. Tapi meninggalnya? Meninggalnya tahun 2000 berapa ya lah. Saya juga sudah kurang konsen. Ya, sudah di tahun 2000-an ya Mbah Pujo. Ya. Tapi kita meh tanya Mbah, sekarang kan trennya kambing ini sing kita pelihara dan teman-teman pelihara itu kan saiki dengan Kementerian itu Pertanian di 2010 kan mengpatenkan menjadi nama Kambing Kaligesing ya Mbah. Nek dulu ki awalnya jenenge wedhus apa sih Mbah sebenarnya? Dulu yang saya tahu itu kambing itu jenis apa? Benggolo apa? Kalau orang Jawa menyebutkan benggolo. Benggolo, karena kambing itu memang gede. Ya, gede. Terus tapi zaman dulu setahu saya itu kambing dua macam. Dua macam, oke. Datang ke sini. Ya. Yang satu itu kupingnya melipat. Tapi pendek atau panjang? Pendek. Ya. Paling panjang kurang lebih 27 27 ya. Terus yang satunya yang
orang Jawa ngarani benggolo itu. Benggolo itu mesti kupingnya dawa ya Mbah itu. Dawa dan megar panjang. Koploh. Oh iya iya iya. Terus? Nah, terus ya itu kalau setahu saya katanya dari daerah Bengali. Oh Bengali. Iya. Jadi orang Jawa ngarani wong Jawa ya ngarani benggolo gitu loh. Ya, ya, ya. Itu sebutan masa lalu. Jadi dari daerah Bengali itu disebut kalau di sini benggolo karena kambingnya gede, dawa, dhuwur gitu ya, Mbak ya. Okay. Dan postur tubuhnya panjang, tebel. Oh, tebel. Iya. Tebel. Oh. Lah lantas jadi kalau yang Etawa itu, yang Etawa itu dari mana? Dari Jamnapari atau dari mana? Ya, menurut informasi impor lah dari kambingnya itu tinggi, pipih, gepeng-gepeng itu loh. Itu yang bisa disebut Etawa ya, Mbak? Sekarang ya. tuh. Nah, mungkin ini loh, sepengetahuan saya, kambing itu terus disilang menyilang antara Etawa dengan Benggala itu tadi. Dia terus menghasilkan kambing-kambing sing saat ini sampai sekarang. Oh, berarti nilai sejarahnya. Yang Etawa Jamnapari itu memang rewosnya ndak ada bulunya itu. Oh, malah gitu. Tipis-tipis ya. Oh. Kalau yang Benggolo itu jebrosnya memang. Oh, ya 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 ya. Justru kalau teman-teman sering dengar Jamnapari itu kan katanya dari India. Nah, dari India sampai yang saat ini bisa kita lihat saja di India itu masih banyak kambing yang kepalanya bunder, tapi nggak ada rewos, tapi badannya tebel. Nah, tapi secara spesifik kepalanya itu kan melentung-melengkung, api-api. Nah, mungkin itu tetap ada gandeng canengnya, ada ambu-ambunya ya Mbah Pujo ya. Nah, ada pertanyaan Mbah Pujo. Yang kasih lisensi ataupun kasih nama kambing Etawa itu sebenarnya kan Simbah almarhum toh? Ya dulu-dulunya sepengetahuan saya ya itulah ada kesebutan kambing Etawa itu ya udah dari dinas. Oh, dari dinas. Ya kalau di daerah Purworejo ini dulu ada penangkaran tempat kandang pembiakan itu punya dinas tuh Purworejo di Cangkrep itu loh. Ya. Dekat yang Bangjo itu disebut Pasar Mati itu sekarang. Ya. Itu di situ. Di dekat Bangjo itu ya Mbah ya. Ya. Nah, oke. Berarti sejak adanya kambing Etawa, lantas sering sudah digelar kontes. Sekarang itu kan kontes sudah di mana-mana nih Mbah Pujo. Ya. Kebetulan di Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah itu kan sudah sering kali dalam satu tahunnya kan mesti lebih dari 6-7 kali untuk kontes. Nah, naik kontes zaman dulu ini modelnya gimana sih Mbak? Wah, waktu itu tahun berapa ya? Sekitar 70-an lah. Lah itu bapak itu kedatangan Tionghoa, namanya Tekiong dari Semarang. Nah itu kepengen istilah mengembangkan kambing-kambing Etawa itu, terus mengadakan kontes di Purworejo. Tahun ya 70 berapa lah. Nah, nanti yang terbaik mau dibeli. Yang terbaik mau dibeli. Oh, berarti pinter tujuannya itu. Tionghoa ini berarti pinter banget. Ya. Jadi menurut wong-wong Kaligesing dan panitia dan Kabupaten Purworejo ini diantara beberapa pilihan yang terbaik. Setelah menang yang terbaik nanti lantas dibeli. Berarti di sini ada juga dulu yang dibeli sama itu. Ya ada. Terus berlanjut yang namanya Tekiong itu Semarang. Itu terus melanjutkan masalah kambing Banpres. Bantuan Presiden. Ya, itu terus yang menangani dia. Jadi bantuan presiden itu yang menangani namanya Tekiong itu. Jadi setiap minggu orang tua saya itu ngirimnya ke Semarang. Oh, Simbah Glondong tadi ya. Oke. Nah, lantas gini loh teman-teman. Di dalam sana itu menyimpan banyak nilai sejarah di masa itu.
Ya. Gitu Mbah Pujo toh? Ya. Tentunya embuh kuwi opo hadiah ataukah Vespa itu ataukah nanti ada radio, ada TV? Karena mungkin kalau di masa lalu itu hadiahnya sudah bukan trofi lagi ya Mbak? Ya bukan. Sepengetahuan saya dulu itu bapak itu dapat hadiah TV 14 in. Masih ada Mbak? Masih ada. Alhamdulillah. Tinggal tapi dulu ada 3 atau 4. Sekarang tinggal ada 1. Tapi paling tidak itu nanti 1 unit itu bisa menceritakan sejarah di masa Mbah Glondong ya. Terus berupa tape dulu. Tape kayak tape zaman masa lalu. Ya. Masih ada juga. Yang sudah ada kalau tape. Kalau terus ada lagi yang radio kayu itu dari kayu ralin. Radio kayu itu? Ya. Itu masih ada? Masih ada. Alhamdulillah. Oke. Kalau mau dilihat ya ada. Boleh Mbah. Yuk. Saya boleh diantar ke dalam Mbah? Ya, mari. Oke. Nah inilah guys, yang luar biasa adalah sebuah penghargaan yang tentunya sebuah prestasi dicapai pada masa nenek moyang kita, ternyata masih dilestarikan sampai saat ini. Nah ini rumah leluhur kita. Dalamnya sangat fenomenal dan ini sangat klasik karena ini di eranya. Ini tidak, bangunan ini tidak ada perubahan dari masa Mbah Glondong ya Mbah Pujo ini? Ya tahun 87 lah bangun ini. Di Pugar itu? Ya lah ini. Astaga. Jenisnya ini yang masih ada hadiahnya itu. Merinding aku Mbah. TV ini. Ini TV pada masa dulu belum merdeka. Ya, waktu hadiah itu. Terus hadiah kambing ini. Ini dulu hadiah kontes kambing. Kambing di Purworejo. Itu yang mengadakan Tekiong itu. Meskipun TV ini sampai sekarang sudah tidak hidup, tapi bisa minimal untuk sebagai barang bukti ya Mbah ya. Iya, kenang-kenangan lah. Termasuk ini radio Ralin ini. Ini radio Orari zaman dulu ngarannya. Ralin namanya, mereknya Ralin itu. Oh ya, Ralin. Wis, luar biasa. Dan ini posisi merek TV-nya aja Sanyo. Sanyo ini 14 in-nya itu di sini ya, Mbah ya. Oke, kalau yang ini sih generasi saat ini. Baru, tapi yang jelas yang ini adalah pembuktian dari beliau Mbah Glondong waktu itu kontes kambing yang digelar oleh dinas ya. Pada masanya tahun 70-an itu lantas dapat penghargaan. Ya ini TV. Karena dalam zaman dulu belum ada yang namanya mungkin Mbah Pujo apa namanya trofi kejuaraan atau apa yang belum ada. Yang seperti saat ini. Ada trofi itu waktu itu hadiah pacuan kuda. Berupa trofi itu sepertinya apa perak-perak itu loh. Iya betul. Tapi justru ini di masanya ini sebagai hadiah itu sangat dibutuhkan sekali pada generasi ini si Mbah ya dulu ya. Iya. Larang mesti ya Mbah dulu. Itu masyarakat daerah sini kalau kepengen lihat TV ya mesti kumpul kan sini. Hitam putih toh ini. Iya. Ya kumpul sini. Dan waktu itu belum kejangkau listrik, berarti masih pakai aki. Pakai diesel. Oh diesel ya, diesel. Oh lah ini loh kayak sejarah yang besar yang tersimpan yang ada di Kali Geseng. Makanya teman-teman sekarang cukup bisa menikmati Mbah Pujo ya. Cukup sekarang dodol wedhus larang-larang, do ngopeni wedhus wis dadi api-api. Itu tidak lepas dari generasi beliau ini. Jadi Mbah Pujo ini adalah generasi kedua, putra asli dari Mbah Glondong. Nah, jadi kita nggak boleh meninggalkan sejarah bahwa Mbah Pujo ini adalah saksi hidup satu-satunya putra dari beliau almarhum. Jadi kita nggak ada salahnya ketika kita banyak tanya di sini. Karena rumah ini satu-satunya yang menyimpan sejarah muncullah dari kambing yang dulu Benggala, Jamnapari sehingga menjadi kambing Etawa itu bermula dari sini. Nah, teman-teman yang pengen sowan, pengen ngaji kawruh, pengen sinau boleh. Tapi mohon maaf, Mbah Pujo sekarang sudah sepuh. Jadi gaya bicaranya dan gaya bahasanya sudah tidak seperti dulu waktu muda. Ya, soalnya barusan saja saya ini kena stroke. Jadi baru saja Mbah? Ya, ya tanggal 8 Agustus kemarin itu sampai sekarang. Tahun kemarin itu ya Mbah. Tapi alhamdulillah sekarang Mbah Pujo masih jalan normal ya. Dulu waktu itu gejala ya Mbah? Ya sudah
Di kursi roda itu 1,5 bulan saya nggak bisa jalan. Tapi alhamdulillah Mbah sekarang sudah sehat lagi. Ya. Oke, sudah semangat Mbah. Pokoknya nanti yang namanya seperti itu kan kita bangkit dari rasa kita sendiri. Pokoknya sih Mbah rasa pingin sembuhnya tinggi, nanti insya Allah juga tetap membaik. Tapi ini sekarang seger waras, cuman sudah nggak karet lagi ya Mbah ya? Enggak. Dulu waktu saya kan barengane putrane jenengan Sing Joko, jadi saya tahu persis dulu kondisi di sini itu seperti apa. Cuman kita waktu itu ya memang karena belum berkonten dengan kambing Etawa, jadi nilai-nilai histori sejarahnya itu bisa kita lihat seperti ini teman-teman. Bahasanya bukan bahasa Indonesia, bahasanya Jawa. Mbah niki wocone nopo Mbah? Prawiro Harjono. Nah ini dari nama pemilik asli dari rumah ini, dan tanggal berdirinya itu tanggal 10. Ini 10 Rajab 1407 Hijriah. Ini bulan nganunya ya. Bulan apa namanya Rejepe ya. Bulan apa namanya Jawane. Tapi berdirinya pugaran bangunan ini yang baru nasionalnya 87. Saya berusia 2 tahun. Joko ya mesti berusia 2 tahun ya Mbah ya. Mungkin nah, itu. Karena kita lahiran 85, kalau di 87 berarti baru 2 tahun. Berarti ini dibangun sudah sangat lama dan masih menggunakan pakem bangunan yang murni Jawa asli tulen. Dan sampai sekarang bisa kita lihat desain joglonya ini juga tentunya teman-teman bisa melihat bahwa bangunan ini adalah bangunan masa lalu dan konsisten dengan rawatan burung-burungnya juga masih burung-burung masa lalu, artinya masih kutut. Oke, Mbah Pujo, terima kasih informasinya. Tentunya ini sangat membantu bagi teman-teman, menjadikan informasi tentunya yang sangat berharga, karena kita tidak boleh meninggalkan ataupun melepas dari nilai sejarah itu sendiri. Mbah Pujo sugeng istirahat, monggo silakan istirahat dulu. Untuk saat ini kita akan lanjut konten dengan putrane sampean. Supri nanti tuh Mbah? Supri itu tangi belum? Mungkin ya belum bangun. Kemarin semalam kan kontes ya? Kontes dari Sleman itu loh. Ya. Pulangnya jam berapa? Nggak tahu. Coba kita bangunkan, coba nanti kita ulas. Karena Mas Supriyono Hadi kan adalah pada generasi yang saat ini, dan Mas Supriyono Hadi kan putra asli dari jenengan. Jadi nanti kelanjutan di era saat ini. Oke, ngapunten klip onik lo ambil Mbak Pujo ya. Oke, monggo Pak Pujo, kita lanjut dulu. Tentunya gitu loh teman-teman. Jadi kalau kita nanti sudah berbicaranya dengan era generasi ketiga, jadi Mbah Glondong itu adalah generasi pertama, si Mbah Pujo adalah generasi kedua, dan beliau ada di sini. Jadi nilai histori sejarahnya itu tidak bisa lepas dari bangunan ini ya. Nah, kita generasi ketiganya kita ngobrol dengan Mas Supriyono Hadi terkait dengan penyelarasan ataupun di masa sekarang, di masa kininya itu seperti apa. Coba nanti sedikit banyak karena beliau juga putune, jadi intinya ya kita nggak ada salahnya juga. Karena sedikit banyak informasi mesti bisa menggali kondisi nilai histori sejarahnya. Mungkin coba kita ke kandang dulu karena posisinya bos tangi borong. Oke, kok kosong. Mas Supri nanti ya Om? Burung enak ning kandang. Kita cari ning rumahnya mungkin. Sebentar. Karena kemungkinan belum bangun. Jadi yo ngene iki repote goleki wong turune tangi nyawan. Assalamualaikum. Wah, arep minggir-minggir. Arep tekok Mas Supri mana ngendi? Mas Supri di rumahnya. Nang kono. Nanti lah, Tris. Mas Supri mau nanti? Mas Supri masuk ke rumahnya ke dalam. Oh alah, ya. Coba kita cari. Kayaknya ada di dalam rumahnya. Ya kemungkinan juga memang belum mandi ya. Tapi coba nanti kita coba bangunkan. Kalau Mbak, Mas Supri nanti? Lah kok hilang? Hah? Mandi paling. Kita roll lho iki. Mosok kon ngerol wong adus, jadi tunggu ae ya.
Tunggu aja. Ya. Tak tunggunya saja karena baru mandi. Mungkin krungu lek kene ngonten terus denger kamera mungkin ya rodok macak titik. Jadi posisinya mungkin posisinya juga baru mandi. Oke, kita tunggu. Kita sambil ngopi dulu ya. Nanti kita akan lanjut terus berikut dengan posisi Mas Supriyono Hadi. Oke, see you next guys. Sampai jumpa dan matur suwun.